Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masuk pada pembahasan tentang asyam, tentang puasa. Kalau kita membahas tentang puasa, ya, kita ambil dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Di antara pengertian tentang puasa, ya, itu adalah al-kaf wal imsak. Ya, secara bahasa, puasa itu adalah menahan. Ya, menahan. Sedangkan dalam istilah syar'i yang namanya puasa itu adalah al-imsaku 'anit ta'am wasyarabi wal waqa' biniyatin khalisatin lillahi fi jami'in nahar. Menahan diri dari makan, minum, berhubungan dengan niat ikhlas, ya, lillah, untuk Allah Ta'ala pada semua waktu siang. Artinya dari waktu subuh, ya, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini ya pengertian dari asyam disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, ensiklopedia fikih Islam. Itu berkenaan dengan asyam, dengan puasa. Dan puasa seperti yang disebutkan oleh Syekh Husain Al-Awaisyah dalam kitab yang sama, puasa itu, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa yang wajib itu apa aja, Pak? Terus? Apa lagi? Puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, kemudian kafarah, puasa bayar denda. Itu ya puasa yang wajib. Puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, kemudian puasa bayar denda, itu yang wajib. Adapun selain itu, ya, sunnah, ya, seperti puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, ya, atau puasa Ayyamul Bid, ya, kemudian puasa Syawal 6 hari, kemudian puasa Arafah, kemudian puasa apa lagi? Asyura, dan seterusnya. Dan orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib sebetulnya sudah cukup, ya, yang wajib saja. Ya, yang sunnah-sunnah gimana? Ya, kalau dia mengerjakan itu lebih baik dan lebih utama. Pernah ada seorang Arab Badui di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam keadaan rambutnya yang sudah beruban. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni maza faradallahu alayya minas salah. Ya Rasulullah, ya, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, as-salawatul khams. Cukup salat 5 kali saja, itu wajibnya. Cukup 5 kali. Illa an tatawwa'a syai'a, kecuali engkau menambah
tatawwu, ya, sedikit dari yang tatawwu itu yang sunnah. Faqal, maka laki-laki ini kembali berkata, akhbirni ma faradallahu alayya minasyam. Khabarkanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, syahru Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'a, kecuali engkau menambahkan, ya, tatawwu, ya, sedikit dari yang tatawwu itu yang sunnah. Faqal, ya, maka laki-laki ini kembali berkata, akhbirni bima faradallahu alayya minas zakah. Khabarkan kepadaku dengan apa yang Allah wajibkan atasku dari zakat. Faqal, maka Nabi pun, ya, mengatakan tentang itu, menjawab, ada yang wajib kecuali engkau tambahkan dengan yang sunnah, ya, dan Rasulullah memberitakan kepadanya tentang syariat Islam kepada orang Arab Badui ini. Ya, setelah dijelaskan itu, maka orang Arab Badui ini mengatakan, wallazi akramak, dan demi yang telah memuliakanmu, la atatawwa syai'a, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah sedikit pun, enggak, dan aku tidak akan mengurangi dari apa yang Allah wajibkan kepadaku sedikit pun. Artinya laki-laki ini mengatakan, aku yang sunnah-sunnah itu enggak bakalan aku kerjakan, yang wajib pun enggak bakalan aku kurangi. Artinya cukup mengerjakan yang wajib-wajib saja. Maka Nabi pun lantas mengatakan, ya, aflah in sadaq au dakhalal jannah in sadaq. Laki-laki ini beruntung kalau dia jujur. Ya, dakhalal jannah in sadaq, dia akan masuk surga kalau dia itu jujur dan benar. Jadi sebetulnya antum mengerjakan yang wajib-wajib aja, itu jaminannya masuk apa? Surga. Ya, tapi yang jadi pertanyaan, antum mengerjakan yang wajib ini sempurna apa enggak? Sempurna apa enggak? Kadang berat. Ya, sholat 5 waktu, ya kadang banyak kurangnya. Kadang mungkin kita masbuk, ya, banyak gitu. Atau mungkin lagi sholat pikirannya kemana-mana, ya. Kemudian puasa juga kadang ada hal-hal yang mungkin nggak sempurna, banyak kurangnya. Maka Nabi mengatakan, aflahin sadaq au dakhalal jannah in sadaq. Di laki-laki ini beruntung kalau dia jujur atau masuk surga kalau dia benar, ya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkenaan dengan puasa. Ya. Adapun tahun diwajibkannya puasa, ya, sudah sering kita ulas bahwa diwajibkan pada tahun keberapa? Tahun keberapa? Ini banyak lupa lagi antum. 2 Hijriah. Kalau 9 itu, ya, bukan, ya. Tahun kedua Hijriah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi Nabi, ya, puasa Ramadan itu berapa kali? 9 kali, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk, ya, di pembahasan tentang, ya, siapa yang boleh, ya, diberikan uzur untuk meninggalkan puasa, untuk tidak berpuasa, dan apa, ya, konsekuensi yang harus, ya, dia lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan tentang syariat Islam itu tidak untuk memberatkan hambanya, untuk memudahkan. Ini Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan untuk kalian pada agama ini min haraj, dari kesulitan, enggak.
agama itu mudah, agama itu tidak sulit. Ya, makanya dijelaskan nanti orang yang boleh baginya berbuka, ya, dan apa konsekuensi untuk mereka. Ya, dan ini Allah sebutkan, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang enggak mampu boleh bayar fidyah, ya. Atau tatkala dia dalam keadaan faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau safar, maka boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Ya, makanya ya, ayat Al-Baqarah ayat 184, ya, kemudian 185 menunjukkan tentang apa? Tentang, ya, beberapa kelompok yang boleh untuk, ya, berbuka, ya, tatkala dia safar atau dalam kondisi sakit. Tapi kelompok yang pertama yang, ya, diberikan uzur boleh untuk berbuka itu adalah orang yang al-marid, orang yang sakit. Ya, yang sakit itu, ya, tatkala dia mengerjakan puasa maka menyulitkan dia dan memberatkan dia, bahkan memudaratkan dia. Ya, sakit, ya. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah, dalam kitab Majalisu Syahri Ramadan, beliau menyebutkan sakit itu ada 3 kondisi. Yang pertama, ya, sakitnya itu dengan puasa tidak memberatkan dia dan tidak memudaratkan dia. Ini tetap wajib berpuasa. Ada masuk kategori sakit ringan, mungkin batuk sedikit, ya, atau pilek sedikit. Nah, itu masuk kategori ringan. Ini tetap wajib puasa. Karena nanti ada yang berdalil dengan ayat tadi, barang siapa yang sakit, dia, ya, anak kan sakit, berarti langsung apa? Enggak. Nah, ini, ya, berarti dengan puasa itu, ya, tidak memberatkan dia untuk berpuasa dan tidak memudaratkan dia. Ini tetap wajib puasa. Sakit yang kedua, ya, kata beliau adalah, ya, memberatkan dia untuk berpuasa tapi, ya, tidak memudaratkan, memberatkan saja. Maka ini hendaknya bagi dia berbuka. Berat, ya, tapi tidak memudaratkan. Yang ketiga, ya, kata beliau adalah sakitnya itu dengan puasa akan memberatkan dan memudaratkan dia, tambah sakit. Maka sakit yang seperti ini wajib baginya untuk berbuka. Jadi harus dirinci, ya, tentang sakitnya itu. Ya, dan kalau memang memberatkan dia, ya, maka berbuka. Ya, apalagi kalau memudaratkan maka wajib berbuka. Tapi kalau kategori yang tidak memberatkan dia, kemudian tidak memudaratkan, tetap wajib berpuasa. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-musafir, orang yang safar. Ya, orang yang safar, yang memang, ya, safarnya itu karena ada keperluan bagi dia. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan kalau sampai, ya, jarak safarnya itu kurang lebih, ya, 80 kilo. Ada yang mengatakan kembali kepada uruf, ya, kebiasaan, yang penting sudah keluar dari daerah dia, berarti sudah termasuk kategori, ya, safar atau musafir. Ya. Maka orang yang safar ini, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang sama juga, ya, kembali kepada kondisi orang yang safar. Karena para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, mereka memandang bahwa orang yang mendapati wajada quwwah, mendapati kekuatan badan,
dalam kondisi yang berpuasa, maka dia berpuasa dan itu baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan, dan mereka memandang kalau ya orang dia dapati dia ini lemah, capek, payah, maka dia ya berbuka, maka itu baik untuk dia. Dan riwayat-riwayat tentang itu banyak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata seorang sahabat ya pernah safar ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian wa ma fina shaimun, gak ada yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah, dua ini, yang lain berbuka. Kemudian dalam riwayat yang lain, tatkala kita safar ada yang tetap berpuasa, yang berbuka enggak mencela yang berpuasa, yang berpuasa enggak mencela yang berbuka. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam Fathu Mekkah, pembebasan kota Mekkah tahun ke-8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala mau mendekati masuk kota Mekkah tetap berpuasa, dan para sahabat sudah payah. Ya, antum tahu panasnya sana itu luar biasa. Antum di sini 30 derajat aja kipasnya udah berapa? Udah 2, 1, 2 ya. Kadang kipas kecil itu di panas. Apalagi di sana panasnya bisa jadi menyentuh 40 lebih atau 50 panas. Para sahabat ya, mereka itu yang zurun, mereka melihat Rasulullah dan menunggu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga dikatakan ya Rasulullah, mereka para sahabat udah capek, payah ya. Wa hum yang zurun, dan mereka melihat maza fa'alt, apa yang kau lakukan. Hanya Rasulullah kasihan, kemudian Rasulullah ngambil air, kemudian Rasulullah pun meminum air. Ya, beliau mau yuftir, membatalkan, dan para sahabat pun semuanya ikut. Ya, jadi riwayat-riwayat tadi menunjukkan ada Rasulullah tetap berpuasa, juga ada Rasulullah berbuka. Sehingga kesimpulannya disebutkan dalam kitab majalis tadi bahwa yang dapati ya wajada quwwah, masih kuat dia, maka puasa fadzalika hasan, dan itu adalah baik. Tapi kalau wajada dha'fan, dia dapati lemah, capek, payah, maka dia berbuka, maka itu adalah hal yang baik. Ya, kemudian orang yang safar ini juga ya harus dilihat niat safarnya untuk apa. Kalau dia niat safarnya untuk sengaja berbuka, enggak boleh. Nah, kayak uzur kalau orang safar itu boleh berbuka. Jadi dia niat safarnya itu keluar dari Indramayu untuk berbuka. Ini enggak boleh. Karena niatnya untuk berbuka. Ya, kemudian kalau niat safarnya benar karena memang dia ada perlu ya. Dia berbuka ya, capek gitu, nyampe di Indramayu ternyata masih sore. Masih jam 3 atau setengah 4. Lanjut berbuka atau enggak? Ini orang safar ya, dia ke Jakarta gitu capek payah, balik ke Indramayu, tahu-tahu nyampe masih jam 3. Masih jam 3. Lanjut makan atau enggak? Dia udah batal. Nah, khilaf ya di antara para ulama. Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, beliau mengatakan barang siapa yang di awalnya sudah berbuka, di akhirnya juga boleh dia tetap makan dan minum, berbuka juga. Jadi kalau ternyata dapat kesini masih jam setengah 3, jam 3 boleh ya dilanjutkan berbukanya. Tapi ya dia lanjutkan itu jangan di ya depan ya, atau dinampakkan oleh orang ya. Mentang-mentang antum habis safar udah berbuka, kemudian antum ya di depan rumah, jangan ya. Kalaupun lanjut cukup di dalam. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud,
dan juga pendapat dari kalangan Syafi'i dan yang lain. Kemudian yang ketiga, al-haid wan nufasa, perempuan yang haid dan nifas. Ya. Perempuan yang haid dan nifas ini diharamkan atas keduanya berpuasa. Ya, semasa haid dan nifas. Ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna nu'mar biqada'i as-shaum. Kita diperintahkan untuk mengganti puasa. Jadi diharamkan ya di waktu haid dan nifas. Ya. Bedanya kalau puasa itu diqadha, diganti. Kalau salat tidak ada qadha, dan itu adalah ya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ternyata salat juga diqadha, kira-kira berat enggak? 7 hari dikali 5 berapa? 35. Berat. Ya, terlebih perempuan itu berat mengerjakan salat 5 waktu. Kenapa beratnya? Karena mereka itu mengerjakannya di rumah. Dan kalau mengerjakan di rumah itu berat mengerjakan tepat waktu. Antum kalau lagi safar belum sholat, nyampe rumah kira-kira gimana? Males. Aduh, ini maghribnya 3, isyanya berapa? 4. Itu ya, makanya mereka berat ya. Makanya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diqadha itu berkenaan dengan puasa saja, dan itu pun cuman beberapa hari ya. Kemudian ya kelompok yang keempat, orang yang sakit ya, tapi sakitnya ini dengan sakit yang ya lama, yang tidak ada kemungkinan dia sembuh, penyakit berkelanjutan. Kalau tadi sakitnya itu sakit datang tiba-tiba, kalau ini sakitnya yang ya mustamir, terus menerus, dan sakitnya parah. Ya, maka yang seperti ini adalah yuftir ya. Dia berbuka dan memberi makan setiap hari ya, yang dia batalkan kepada orang miskin. Ya, bisa berbentuk kata Syekh Saleh hafizahullah, ya, setengah sok dari makanan negeri, atau ya berbentuk makanan yang sudah siap saji. Ya, sebagaimana dilakukan oleh ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ini kondisi yang ya sakitnya itu terus menerus, bisa berbentuk makanan yang sudah siap atau makanan pokok. Kemudian yang kelima ya, al-kabir, orang yang sudah renta ya, tua renta, orang yang sudah sepuh, yang la yastati as-shaum, yang tidak bisa, tidak mampu untuk berpuasa. Maka yang seperti ini yuftir, dia memberi makan. Ya, dia memberi makan ya kepada orang miskin, dan tidak ada qadha bagi dia. Karena dia kondisinya sudah sepuh. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an, tatkala beliau dalam keadaan sudah sepuh, enggak mampu, beliau memberi makan ya kepada orang-orang miskin. Beliau panggil di rumahnya, beliau bikin sarid, dia bubur yang ada dagingnya sama tepung. Kemudian mereka dipanggil untuk makan ya, sehari yang beliau batalkan ya. Dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan juga ada ya kelompok orang yang termasuk kategori al-harim, yaitu orang yang pikun, orang yang pikun. Dan orang yang pikun ini ya tidak wajib puasa dan tidak wajib apa? Enggak wajib memberi makan, enggak. Ya, qadha pun enggak. Kenapa?
Karena gugurnya beban taklif dari dia, kata beliau. Dia pikun, kadang dia nggak sadar. Ya, karena gugurnya beban taklif, maka tidak ada ketentuan qadha atau bayar fidyah, kata beliau. Kecuali orang yang tadi yang sepuh, dia udah nggak mampu, ya, dia nggak kuat, maka boleh baginya berbuka dan membayar fidyah. Kemudian kelompok yang keenam, ya, kata beliau al-hamil wal murdi', perempuan yang hamil dan yang menyusui. Ya, apabila dia khawatir, ya, terhadap, ya, dirinya atau khawatir kepada anak-anaknya, ya, dengan puasa itu, maka ya boleh berbuka, dan kata beliau mengganti pada hari-hari yang lain. Ya. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, khawatir kepada anaknya, ya, maka ya di samping dia bayar qadha juga ya memberi makan kepada orang miskin. Ya, sesuai dengan dalil kata beliau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, dan pendapat yang lain ya juga hanya cukup ya bayar fidyah saja. Ya, kenapa? Karena ini akan memudahkan untuk mereka. Ya, dan perempuan yang hamil dan murdi itu berat, apalagi ya kondisinya itu masih di ya trimester pertama, yang mungkin masih ya muntah-muntah, kadang nggak kuat, dan itu bisa 1 bulan, dan itu akan bisa memberatkan. Maka ini kemudahan bagi mereka. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan adab-adab puasa. Adab yang berkenaan dengan puasa itu ya ada 2. Ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah adab-adab yang wajib. Adab-adab yang wajib. Dan adab-adab yang wajib kata beliau ada 2. Yang pertama adalah mengerjakan semua yang Allah wajibkan. Dalam puasa itu dia mengerjakan semua yang wajib. Dan di antara yang wajib yang sangat penting kata beliau adalah mengerjakan salat. Mengerjakan salat. Ya, ada orang yang dia puasa cuman kadang nggak salat. Ada nggak? Ada. Nah, ini Allah katakan ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Ada orang-orang yang menyia-nyiakan salat, akan ada nanti kata Allah, dan mengikuti syahwat. Karena orang yang meninggalkan salat biasanya dia ngikuti syahwat dia, dunia dia. Kerja tetap kerja, dagang tetap dagang, padahal dapatnya cuman ya berapa? Jauh dibandingkan dengan pahala apa? Pahala salat. Ya, mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan tersesat nantinya. Illa man tab, kecuali orang yang taubat, yang beriman, beramal saleh, maka mereka akan yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Ya, maka orang-orang yang puasa dia perhatikan salatnya. Karena salat itu ya pada posisi yang kedua setelah syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Bahkan Isra dan Mi'raj pun salah satu intinya adalah Nabi menerima perintah salat langsung dari Allah Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Dan orang-orang yang masuk neraka Saqar itu tatkala ditanya masalakakum fi Saqar, jawaban mereka apa?
Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak salat di dunia. Dulu kami enggak salat di dunia. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak salat. Ya. Jadi orang-orang yang enggak salat itu ya akan tersesat, akan masuk neraka Saqar. Ya, dan ini harus diperhatikan. Ya. Kemudian ya, adab yang kedua, adab wajib yang kedua adalah ya meninggalkan semua apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Semua itu adab yang wajib. Dan diantara perkara yang diharamkan berbohong kepada Allah Ta'ala, ya, berbohong atas Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan ini kebohongan terbesar. Kemudian bohong kepada sesama kita, dan ini perkara yang diharamkan. Kemudian juga ghibah, ya, puasa harus ya diperhatikan adab yang wajib ini, meninggalkan yang haram. Ghibah dia tinggalkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Kemudian namimah, ngadu domba. Ya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata namam. Gak masuk surga orang yang senang ngadu domba. Ya, kemudian meninggalkan hal-hal yang curang, menipu orang, ya, mencuri harta orang, ya. Kemudian juga yang harus dia tinggalkan adalah ya mendengarkan al-ghina, mendengarkan musik. Dia harus tinggalkan. Ya, tatkala Allah katakan dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya, dan yang lain, lahwal hadits itu adalah al-ghina, musik. Disebutkan dalam ya tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang berikutnya adab-adab yang mustahab yang disunnahkan. Yang pertama ya adalah makan sahur. Ya, sahur itu adalah ya makan di akhir malam, itu sahur. Bukan makan sebelum tidur. Ada yang tidurnya jam 1 ya. Dia makan dulu, dia ngapain? Anak ingin sahur. Ini enggak tepat ya, karena sahur itu adalah ya makan di akhir malam menjelang subuh. Itu disebut dengan sahur. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nas bi khair, atau la yazalu ummati bi khair, senantiasa umatku dalam kebaikan tatkala mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan untuk berbuka. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tatkala sahur itu ya beliau makan at-tamr, ya kurma yang sudah matang. Dan tatkala berbuka beliau ya berbuka dengan rutabat, ya dengan rutab yang belum matang, kalau enggak ada beliau dengan yang sudah matang, kalau enggak ada dengan air. Kemudian yang berikutnya di antara adab yang mustahab yang ditekankan ya bagi yang berpuasa adalah ta'jilul fitr, menyegerakan untuk berbuka. Ya, segera, jangan ditunggu nanti. Dan ingat, ya berbuka itu yang dicontohkan oleh Nabi beberapa butir kurma dulu, selesai minum kemudian sholat. Ya, karena ada sebagian itu karena dapat nasi kotak, ya, sehingga azan dikumandangkan masuk berbuka dia langsung makan. Makan ya satu habis, nambah satu kotak lagi. Ya udah kenyang, sholatnya sudah selesai. Padahal nggak seperti itu. Buka dulu dengan makanya makanan takjil itu makan segera, ya kurma, ya atau yang manis. Setelah itu baru sholat. Yang wajibnya jangan sampai ya ketinggalan. Kemudian yang berikutnya di antara adab yang mustahab adalah memperbanyak doa.
memperbanyak doa. Kenapa memperbanyak doa? Karena ya di antara 3 kelompok yang Nabi sebutkan, ya, yang doanya itu tidak tertolak adalah berdoa dalam keadaan puasa. Dia doa, perbanyak doa. Ya, minta ini, minta itu, karena itu waktu yang mustajab. Kemudian yang berikutnya, perbanyak zikir. Ya, terutama zikir setelah sholat dan zikir pagi dan petang dia jaga. Ya. Kemudian di antara adab yang juga ya perlu diperhatikan adalah al-qiraah, baca Quran. Itu lenggangkan waktunya, pagi ya, kemudian siang, kemudian sore, ya terus dia sibukkan dengan itu. Jadi jangan sibukkan dengan hal-hal yang menyibukkan kita dari ketaatan. Ya, udah fokus dengan itu. Anak yakin kalau banyak fokus dengan itu, semuanya bisa khatam. Mudah. Cuman tadi karena kita banyak sibuknya dengan apa? Dengan ya sibuk ngurusin orang, sibuk ngurusin grup. Ya, belum sibuk ngurusin keluarga aja kadang sudah apa? Ya, repot, ini belum lagi grup. Sedangkan grupnya ada berapa? Banyak gitu, grup ini lihat satu-satu, tahu-tahu udah 1 jam, 2 jam. Tapi kalau sibukkan dengan baca Quran, maka akan lebih mudah, ya, waktunya barokah. Kemudian juga di antara adab yang perlu diperhatikan adalah al-jud wal karam. Kedermawanan dia ditingkatkan dengan infak dan sedekah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi tatkala masuk di bulan Ramadan. Ayo keluarkan harta kita untuk sedekah tadi. Untuk ya memberikan iftar ya, orang yang puasa ya. Itu jangan nunggu ya dapat aja, tapi kitanya juga mengeluarkan, harus dapat pahala. Keluarkan ya, dan itu harinya pun cuman ayyamam ma'dudat, harinya sebentar. Tahu-tahu 10 hari pertama, tahu-tahu masuk 10 hari kedua, tahu-tahu sudah Id Lebaran, cepat selesai. Ya, maka ya jadilah kita hamba yang ya meningkatkan kedermawanan, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya masih ngelanjut tentang pembahasan ini dengan tema yang berbeda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.